Baiklah, untuk welcoming session ini telah usai. Kita harus membakar semangat lagi nih supaya nggak ngantuk. Bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Belum lupakan jargon PBS 2 tadi agak ribet ya, jadi kita ulang. Kalau saya bilang pemburu beasiswa S2 atau mau Kak Ella memimpin? Biar lebih afdol nih ketua. Boleh. Oke, silahkan Kak El. Oke, kalau saya bilang pemburu beasiswa S2, teman-teman jawabannya calon intelektual Intelektual. saya ada gerakannya ya. Nanti kan kalau koordinator waktu itu udah tahu kan jargonnya. Ya kayak gini. Oke, semua tenang dulu. Silakan Kak El. Oke, agenda pertama yaitu pemaparan materi tentang serba-serbi PBS 2 yang akan dibawakan oleh Kak Eliza Alvareza dan dimoderatori oleh Kak Syukron Akuntan selaku perwakilan dari Divisi HRD PBS 2 Pusat. Kepada Kak Akun, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, Tara thank you ya Kak Talita. Ini emang MC panutan akun. Oke, terima kasih Kak Talita selaku MC telah memberikan kesempatan kepada moderator kepada saya selaku moderator pada hari ini. Baiklah, nama saya Syukron Akuntan dari PBS 2 Divisi Human Resource Development Pusat. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya selaku moderator akan memandu jalannya acara kita pada kesempatan ini dan insya Allah akan berjalan lancar, amin. Tapi tunggu dulu nih ya, akun boleh panggil akun mau nggak sendiri nih tentunya karena Syukron ditemani oleh pemateri yang luar biasa. Begitulah Kak Eliza namanya. Nah, beliau ini adalah founder ataupun ketua umum dari PBS 2. Mungkin nggak sabar lagi ya calon-calon intelektual bangsa Indonesia ini untuk mendengarkan materi dan ingin lebih dekat dengan PBS 2. Dengan segala hormat kepada Kak Eliza kami persilahkan. Terima kasih banyak pada moderator atas kesempatannya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman jangan fokus ke muka saya, tapi fokus aja ke slide yang nanti akan diberikan oleh operator ya. Oke, suara saya jelas? Kurang Kak. Jelas Kak. Jelas. Berarti tergantung sinyal ya. Kurang jelas. Magelang jelas Berarti tergantung sinyal. Sinyal saya udah bagus. Tergantung wilayah ini. Jelas sedikit. Tergantung wilayah. Magelang. Oke. Udah siap? Tolong kalau misalnya itu nanti di mute semua ya kakak-kakak. Oke, silakan di mute ya. Ini sudah ada PPT-nya. Sudah ada PPT-nya dari operator. Jadi saya hanya ingin memperkenalkan kembali kepada teman-teman apa itu PBS 2. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi dengan apa yang saya sampaikan, namun ini kita lebih mengkerucut ke divisi program ya, karena PBS 2 adalah bagian dari program program divisi kita di pusat. Nah, jadi sebelumnya aku jelasin dulu, introduce tentang PBS 2. Apa itu PBS 2? PBS 2 adalah komunitas nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman bisa dibaca di slide. Kita merupakan komunitas yang bertujuan untuk membentuk generasi pembaruan Indonesia yang peduli sosial dan pendidikan. Kita juga berfokus pada 2 program, yaitu sosial dan produktif, dan tujuan kita adalah menciptakan para calon awardee yang peduli sosial dan pendidikan. Nah, jadi aku tidak
menjelaskan secara spesifik apa yang sudah ditulis, teman-teman silakan dibaca, tapi aku hanya ingin memperjelas apa yang harus teman-teman pahami dari apa itu pemburu beasiswa S2, karena teman-teman yang ada di sini adalah calon pemimpin daerah masing-masing yang diberi jabatan sebagai koordinator daerah dan perwakilan. Jadi teman-teman setelah kegiatan Future Leader Summit nanti teman-teman akan mulai mengelola daerahnya masing-masing dengan sistem yang sudah diterapkan dari pusat. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah komunitas pemburu beasiswa S2. Next. Oke, ini disampaikan di slide bahwasannya PBS 2 itu berdiri pada tanggal 15 Maret 2018. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nanya kapan komunitas ini berdiri, jawabannya adalah 15 Maret 2018. Jadi teman-teman saya minta tolong untuk dicatat poin-poin penting apa yang disampaikan pada malam hari ini. Jangan sampai nanti banyak pertanyaan lagi seputar PBS 2. Untuk sejarah PBS 2, PBS 2 itu berawal dari agenda online ya. Pada tanggal 15 Maret 2018 yang lalu itu peresmian kita itu di Kota Palembang sebagai pusat dari komunitas pemburu beasiswa S2. Nah, jadi dulu komunitas PBS 2 ini hanya fokus di online. Kemudian saya mencoba untuk mencari orang-orang yang satu visi dengan saya untuk melanjutkan studi S2. Nah, kenapa nama komunitasnya pemburu beasiswa S2? Itu karena orang-orang yang ada di PBS 2 adalah orang-orang yang telah mendapatkan beasiswa S1 dan berniat untuk melanjutkan studi S2 ke luar negeri. Itu awalnya. Tapi sebenarnya komunitas PBS 2 tidak hanya berfokus kepada beasiswa S2 saja, tidak. Itu hanya nama dari sebuah komunitas, yaitu pemburu beasiswa S2. Nah, kalau teman-teman lihat agenda kemarin pas aku ngisi seminar sama Kak Ilmi itu aku udah jelasin secara menyeluruh apa itu PBS 2, terus makna logonya apa dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman juga teman-teman pamungnya nanti apa-apa yang disampaikan ini nanti diberikan lagi kepada kelompoknya masing-masing ya, materi-materinya agar mereka bisa masing-masing mempelajari. Selanjutnya PBS 2 menjadi wadah bagi para pemburu beasiswa dalam persiapan apply beasiswa, pencarian informasi, motivasi, pembentukan karakter, calon intelektual pembaruan Indonesia yang peduli sosial dan pendidikan. Itu adalah visi dari PBS 2. Kenapa sosial dan pendidikan? Karena kita berfokus kepada dua arah. Seperti yang aku bilang tadi, kita fokus ke sosial dan produktif. Yang mana kalau sosial kita mengembangkan daerah kita masing-masing untuk study club, terus untuk yang produktif yaitu kita mengembangkan diri sendiri untuk menjadi next awardee yang peduli sosial dan pendidikan. Oke, next kita bahas visi misi. Nah, visi misi PBS 2 ada banyak poinnya, teman-teman bisa baca. Aku akan menjelaskan hanya secara garis besar dari visi dari PBS 2. Yang pasti kita menyediakan informasi seputar beasiswa, motivasi, dan lain-lain. Dan biasanya kita menyebarkannya di IG kita yaitu @pemburu-beasiswa S2. Poin kedua yaitu membantu persiapan apply. Nah, ini merupakan program yang akan kita tawarkan kepada PBS 2 Study Club nantinya. Terus yang ketiga, membentukan karakter. Nah, inilah pentingnya PBS 2 tidak hanya berfokus pada pengembangan kelompok, tapi juga personal, yaitu membentuk self-motivation and leadership di dalam diri teman-teman masing tak adalah calon awardee, right? Oke, lanjutnya, menciptakan generasi penerus bangsa yang aktif dan produktif. Ya, seperti yang saya jelaskan pada poin visi tadi. Meningkatkan kemampuan bahasa. Nah, meningkatkan kemampuan bahasa berarti teman-teman di sini juga dipersiapkan buat meningkatkan bahasa karena PBS 2 ini
tidak hanya berfokus pada beasiswa dalam negeri, tapi kita lebih condong ke luar negeri. Karena apa? Sebenarnya kesempatan untuk melanjutkan studi S2 itu banyak. Nah, tetapi kunci untuk pergi ke luar negeri itu adalah mempersiapkan bahasa seperti skor TOEFL atau IELTS, karena biasanya setiap beasiswa itu memberikan semacam kriteria khusus buat dapat menjadi syarat beasiswa tertentu. Tapi jangan khawatir, tidak semua beasiswa harus menggunakan syarat bahasa TOEFL dan IELTS. Nah, jika teman-teman ingin ke negara-negara yang tidak membutuhkan IELTS dan TOEFL, berarti teman-teman harus memiliki kemampuan khusus. Misal, kalau misalnya teman-teman maunya ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, nah itu berarti teman-teman nggak harus pintar bahasa Inggris, tapi bahasa Arab, seperti itu. Nah, begitu juga dengan negara-negara Timur Tengah yang lain gitu. Jadi PBS 2 ini tujuannya memperkenalkan pada teman-teman bahwasannya banyak sekali beasiswa di luar sana dan banyak sekali kesempatan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Oke, kita next lagi. Oke, ke slide berikutnya, menjadi agen perubahan calon intelektual pembaruan Indonesia. Ya, yang pasti kita semua di sini adalah calon intelektual pembaruan Indonesia yang bertujuan memajukan pendidikan di Indonesia. Selain itu, kita menjadi perantara calon pemimpin masa depan. Ya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, melakukan agenda Future Leader Summit untuk membentuk karakter para leader yang ada di seluruh Indonesia melalui wadah study club. Terus yang terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak luar. Nah, teman-teman, kita sebagai komunitas non-profit atau bisa dibilang NGO, kita tidak mengedepankan money profit di sini, tapi kita banyak-banyak menjalin relasi. Nah, ini adalah PR bagi para koordinator dan juga wakil koordinator yang ada di seluruh Indonesia. Bahwasannya jika kalian ingin SC kalian sukses atau dikenal, banyak-banyaklah melakukan kerjasama dengan pihak luar, dengan organisasi kah, komunitas kah, atau masyarakat dan lain-lain, agar teman-teman bisa mengembangkan PBS 2. Karena teman-teman, jika mau maju sekarang ini, kita tidak lagi banyak-banyakan followers atau banyak-banyakan income ya, karena kita kegiatan sosial. Jadi tujuan kita memperbanyak sosial dan juga networking. Oke? Oke, udah kenalan kan dengan PBS 2. Sekarang teman-teman harus kenalan juga dengan PBS 2 Study Club yang dipimpin oleh koordinator dan wakil koordinator daerah di masing-masing koordinator. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Kita bahas tentang apa sih PBS 2 SC itu. Oke, teman-teman bisa baca di slide-nya bahwasannya PBS 2 berbeda dengan PBS 2 Study Club itu berbeda dengan PBS 2 pusat, yang mana pusat adalah koordinir tertinggi dari PBS 2 Study Club. PBS 2 Study Club merupakan program dari komunitas sosial PBS 2 yang berfokus pada pengembangan dua arah, seperti yang aku bilang di awal, yaitu produktif dan juga sosial. Nah, tujuannya adalah menciptakan calon intelektual pembaruan Indonesia yang peduli sosial dan pendidikan, mengembangkan daerah masing-masing dan menciptakan para calon awardee yang siap apply dengan diberikan pelatihan nantinya. Oke, next lagi kita. Jadi, teman-teman, aku jelaskan lagi
lagi bahwasanya PBS 2 Study Club ini bukan sebuah organisasi atau komunitas, tetapi sebuah study club atau kelas kecil. Jadi teman-teman adalah program yang dinaungi oleh pusat. Jadi teman-teman semua koordinirnya nanti ada perwakilan dari pusat yang akan memandu teman-teman, karena kami tahu saat ini teman-teman adalah anak bebek yang tidak tahu arahnya mau kemana. Jadi kami dari pusat menginisiatif teman-teman untuk membantu teman-teman sekalian mengembangkan PBS 2-nya di daerah masing-masing, yaitu dengan diberi perwakilan dari masing-masing koordinir, yaitu divisi program yang dinamakan pamong ya kalau perwakilan dari kelompok itu. Oke. Next lagi kita bahas seputar open recruitment. Nah, teman-teman, di PBS 2 kita menerapkan 2 cara untuk open recruitment pengurus baru di PBS 2 Study Club. Apabila teman-teman ingin melakukan open recruitment, nantinya ada 2 jalur yang teman-teman bisa lakukan. Oke, next. Apa itu? Yang pertama yaitu open recruitment. Open recruitment di sini dimaksudkan untuk proses rekrutmen yang bersifat rekomendasi dari anggota yang terlebih dahulu bergabung, tidak dipublikasi. Oh, bukan, ini close recruitment ya. Maaf, saya salah baca. Oke, close recruitment. Itu berarti teman-teman bisa baca, itu berarti teman-teman itu merekrut teman-teman yang sudah kalian kenal. Baik itu teman seperjuangan, teman nongkrong, teman main, atau selingkungan yang satu visi dengan teman-teman yang bisa kita ajak join bergabung di PBS 2 Study Club, bertujuan untuk mengembangkan PBS 2 Study Club di daerah teman-teman. Terus yang kedua, barulah kita open recruitment, yaitu seleksi yang dilakukan. Oke. Ini aku sambil pakai laptop sambil baca juga. Seleksi wawancara yang dilakukan oleh Korda terlebih dahulu, setelah itu baru oleh Pamong. Nah, Pamong di sini maksudnya perwakilan dari divisi program pusat ya. Untuk mengkonfirmasi informasi kesediaannya untuk bergabung di SC. Jadi tahapannya itu dari teman-teman dulu. Mungkin teman-temannya yang open recruitment ini diminta untuk mengumpulkan administrasi berupa CV dan juga kontribusi. Jadi gini teman-teman, jika teman-teman ingin merekrut seseorang, teman-teman harus memastikan bahwasannya mereka memang memiliki niat dan juga bisa mengembangkan ide program teman-teman masing-masing. Jadi, kami memberikan kriteria untuk administrasinya itu adalah CV dan juga kontribusi. Kontribusi di sini maksudnya kayak minta mereka buat essay yang isinya adalah apa yang ingin kamu lakukan apabila kamu tergabung di salah satu pengurus PBS 2SC. Agar ketika teman-teman membaca itu, teman-teman sudah bisa membaca karakter orang ini. Dia cocoknya diletakkan di mana. Sehingga apabila nanti ke sesi wawancara, teman-teman tinggal mempertanyakan apa yang sudah mereka tulis. Nah, di sini teman-teman belajar bagaimana cara interviewers atau pewawancara biasa mewawancarai calon awardee. Mereka biasanya mempertanyakan seputar idea atau motivation letter yang akan mereka tawarkan, bisa mendokumentasikan setiap kegiatan teman-teman yang ada di study club. Jadi setiap kegiatan itu baik online maupun offline teman-teman harus di-post. Dan juga jangan lupa kalau misalnya ada kegiatan online itu offline maksudnya teman-teman harus melakukan live IG agar teman-teman
terlihat aktif SC-nya. Oke, terus juga teman-teman jangan lupa mempublish apapun kegiatan yang berhubungan dengan SC. Namun untuk teknis itu dikembalikan kepada SC masing-masing karena teman-teman sudah memiliki kepengurusan sendiri untuk media sosialnya, Medinfo. Nah, untuk YouTube itu hanya teman-teman di sini gini, kita ada suatu kebijakan bahwasanya teman-teman tidak perlu membuat YouTube sendiri karena pusat sudah memiliki satu channel. Tujuannya digabungkan satu channel di PBS 2 agar kegiatan teman-teman di SC itu bisa terlihat dan juga disatukan dalam satu media sosial yaitu YouTube dari pusat. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, PBS 2 SC adalah program kerja dari divisi program pusat. Jadi media sosialnya teman-teman tidak usah repot-repot membuat YouTube sendiri. Teman-teman tinggal mempublish apapun itu di media sosialnya, yaitu Instagram, biar kita bisa dari pusat bisa memantau kegiatannya. Terus kalau misalnya ada kegiatan yang teman-teman ingin dipublish, teman-teman tinggal mengirimkannya melalui pamong-pamong kita untuk kita upload di YouTube pusat agar bisa satu pintu dan juga program-program PBS 2 ini terlihat. Oke, kita next lagi ya. Terus dari tadi kita bicara tentang program. Terus programnya itu apa sih, Kak? Itu. Ini sebenarnya apa yang ada di sini ini udah apa yang sudah dirangkum ini sudah baku ya, baku dari pusat. Jadi nanti teman-teman udah diarahkan melalui perwakilan pusat untuk tinggal menjalani program yang sudah diberikan oleh PBS 2 pusat karena PBS 2 ini memiliki hierarkinya. Tadi udah dijelasin kan bahwasannya PBS 2 SC adalah program dari pusat. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot membuat program, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaharui. Jadi teman-teman, program yang kita tawarkan ini masih bisa diperbarui sesuai dengan kebutuhan teman-teman di daerah masing-masing. Tapi teman-teman diberikan patokan untuk pelaksanaan dari program. Oke, ini dia program kerja dari PBS 2 SC. Teman-teman bisa dibaca. Yang pertama yaitu adalah scholarship information. Jadi tujuannya kita memberikan penyediaan informasi beasiswa baik di dalam atau di luar negeri seperti yang saya jelaskan di awal. Terus yang kedua yaitu scholarship akademik. Nah, tadi kan aku udah bilang bahwasannya PBS 2 ini pengembangannya dua arah, sosial dan produktif. Jadi produktif di sini dimaksudkan teman-teman di sini dibina agar teman-teman layak untuk menjadi penerima beasiswa. Yang kita tawarkan adalah pengembangan skill, persiapan dokumentasi pendaftaran beasiswa, atau juga kita memberikan motivasi dalam bentuk seminar dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Program ketiga yaitu adalah scholarship simulation yang bertujuan untuk penerapan program scholarship academy. Jadi teman-teman, apabila teman-teman sudah menjalani pembinaan ini, teman-teman nanti diarahkan untuk mengaplikasikannya langsung, mempraktikkannya, dan kami ada penilaian dari pusat untuk menyatakan mana sih orang-orang yang layak untuk benar-benar siap apply gitu. Oke, next. Poin keempat yaitu PBS belum selesai. PBS 2 competition. Nah, jadi teman-teman, kita dari pusat juga menyediakan PBS 2 competition. Tujuannya adalah meningkatkan pencitraan pemburu beasiswa S2. Maksudnya ini bukan pencitraan yang dimaksudnya kayak gitu ya, tapi pencitraan di sini adalah teman-teman yang di SC masing-masing itu nanti kami promosikan itu, dan juga terlihat mana PBS yang gitu.
yang kira-kira layak untuk kita pertimbangkan untuk ikut audiensi untuk PBS 2 competition gitu. Terus juga mendapatkan pemasukan dana. Nah, ini maksudnya mendapat pemasukan dana, jadi kami ada semacam rencana untuk memberikan beasiswa bagi para anggota PBS 2 Study Club yang kira-kira maksudnya gini, yang kira-kira layak untuk kami bina mendapatkan beasiswa gitu. Nah, jadi nanti PBS 2 competition ini dimaksudkan agar teman-teman ini bisa lebih semangat dalam meraih beasiswa, menjadi penerima beasiswa. Terus juga kami memberikan apresiasi berupa dana buat persiapan teman-teman apply gitu. Terus peningkatan intelektual ya, yang itu seperti yang saya bahas di awal. Oke, next itu seminar dan talk show. Nah, teman-teman kalau seminar dan talk show itu teman-teman diserahkan kepada SC masing-masing. Yang mana selama ini kan teman-teman hanya jadi peserta untuk seminarnya, tapi di sini teman-teman dilatih juga untuk pengembangan soft skill, baik itu menjadi CP, moderator, membuat kegiatan online atau offline. Nah, kalau kita dari pusat itu mengagendakan kalau seminar online-nya itu cukup 1 bulan 1 kali saja untuk PBS 2SC, tapi itu sesuai kebutuhannya. Karena apa? Kalau seminar online itu tujuannya mencari followers agar PBS 2SC makin dikenal. PBS 2SC teman-teman masing-masing ya. Nah, itu sesuai dengan kekompakan dan kebutuhan dari SC masing-masing. Terus kalau untuk kegiatan seminar offline-nya itu kami jadwalkan per 2 bulan. Jadi teman-teman kalau untuk seminar offline teman-teman direncanakan dari jauh hari agar teman-teman tidak keberatan karena offline kan, dan untuk pencarian awardee, terus juga untuk pencarian untuk penetapan panitia, dan juga untuk pencarian audiensi gitu. Jadi kami jadwalkan per 2 bulan buat teman-teman melakukan kegiatan offline, yaitu pembuatan seminar offline. Oke, yang terakhir yaitu PBS 2 pengabdian. Nah, seperti yang saya singgung dari tadi, yaitu adalah kegiatan sosial yang mana tujuannya mengembangkan daerah masing-masing. Daerah masing-masing di sini maksudnya adalah daerah terpencil. Nah, jadi di daerah teman-teman pasti ada wilayah-wilayah yang jauh dari kota, mungkin tidak terjangkau pendidikan atau dan lain-lain. Nah, di situ tujuannya teman-teman terjun ke masyarakat untuk membuat suatu proyek sosial untuk pengembangan daerah 3T, tertinggal, terjauh, terluar. Atau teman-teman juga bisa melakukan penggalangan dana seperti yang baru-baru ini saya lihat itu PBS 2SC Lombok sudah ada gerakan untuk melakukan penggalangan dana. Wah, itu keren sekali. Belum lagi kita instruksikan, mereka udah inisiatif. Nah, maksudnya teman-teman di sini juga boleh inisiatif untuk mengembangkan SC-nya masing-masing, dan itu kamu sebagai Korda dan juga Korda harus bisa untuk menginisiatifkan tim kamu untuk menjalankan program sesuai dengan kebutuhan dari daerahmu. Oke? Itu tadi seputar program. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah dokumentasi yang mana inilah kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh PBS 2SC yang sudah terbentuk. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu teman-teman bahwasanya sebelum dibentuknya PBS 2SC di seluruh Indonesia, kita telah memiliki SC di 11 kota. Pertama, yaitu dari pusat PBS 2 ada di Kota Palembang. Jadi yang pertama terbentuk itu ada di Kota Palembang. Nah, terus yang kedua itu di Kota Jakarta. Nah, yang ketiga itu Kota Medan dulu yang kemarin, Jakarta, Medan. Kemudian dari Medan Riau. Dari Riau Aceh. Dari Aceh
Surabaya, dari Surabaya Yogyakarta, dari Yogyakarta Lombok, dari Lombok Makassar, terus Bogor dan juga Banten. Nah, dengan masing-masing koordinator daerah. Nah, ini dia dokumentasinya program yang sudah terlaksana, bisa di next. Oke. Ya, ini adalah program dari 2SC. Ini ada SC Medan dan juga SC Lombok. Jadi teman-teman, saya tuh berapa bulan yang lalu itu di luar kota, jadi saya langsung datengin SC-nya masing-masing untuk pembuatan seminar online, seminar offline gitu. Tapi karena corona tidak memungkinkan untuk saya keluar kota lagi. Oke. Nah, selain itu, teman-teman, kita juga ada seragam. Nah, kita next ya. Nah, ini dia seragam PBS 2SC. Seperti yang saya pakai ini adalah seragam dari PBS 2. Nah, yang mana kita sudah memiliki baju khusus yang memang udah menjadi ciri khas PBS 2. Biru ini melambangkan kebijaksanaan seperti latar belakang saya sebagai sarjana filsafat. Jadi biru itu adalah warna khusus dari PBS 2, yang mana itu melambangkan dari laut dan juga langit. Laut tidak pernah menjelaskan kedalamannya, sama seperti langit yang tidak pernah menjelaskan ketinggiannya. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi tentu saja logo maupun warna baju dari PBS 2 memiliki ciri khas. Karena itulah kami sepakat untuk membuat baju khusus PBS 2. Dan ini nanti akan diberlakukan di semua PBS 2SC. Tapi teman-teman memiliki PR sendiri kan untuk mencukupi slot kepengurusannya terlebih dahulu. Kalau misalnya semuanya udah cukup dan baku, nanti kita akan dijadwalkan serentak untuk pemesanan baju PBS 2 seperti itu. Jadi teman-teman, gunanya baju ini itu apabila teman-teman ingin melakukan seminar offline per 2 bulan itu, dan juga untuk melakukan pengabdian masyarakat. Jadi ketika teman-teman terjun ke lapangan, itu teman-teman memiliki ciri khas. Ciri khasnya yaitu adalah seragam yang kita miliki. Nah, teman-teman juga boleh membuat pertemuan offline dalam 1 bulan 1 kali untuk masing-masing PBS 2SC. Jadi setiap kegiatan offline itu bisa didokumentasikan dan teman-teman bisa mengenakan seragam teman-teman seperti itu. Nah, itu ya seragamnya ya. PBS 2SC. Oke, ini juga di bawahnya ini ada bentuk pelatihan dan sharing session. Jadi teman-teman, PBS 2 bukan cuman membuat pelatihan via online, tapi teman-teman juga bisa membuat sharing session atau pelatihan via offline. Ya, jadi itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dulu kan belum corona ya. Jadi belum corona, jadi memungkinkan untuk kami selalu mengagendakan pertemuan ini 1 minggu 1 kali. Nah, tetapi karena keterbatasan kan tidak memungkinkan lagi bagi PBS 2 Study Club buat setiap minggu mengadakan seminar kegiatan pelatihan offline. Jadi mungkin untuk pertemuan, kalau kita doakan ya mudah-mudahan corona segera berakhir, jadi teman-teman bisa menjadwalkan buat pelatihan dan sharing session PBS 2 Study Club. Tapi yang terbaru saya lihat itu di SC Medan itu mereka membuat pelatihan offline. Nah, itu ada dokumentasinya itu yang baju biru itu. Tapi nggak ada yang pakai seragam satupun. Padahal ini SC Medan itu yang di sampingnya itu sudah punya seragam masing-masing. Jadi SC Medan udah punya seragam juga. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, harus punya seragam juga dan juga harus dokumentasikan kayak gini. Kalau ada pertemuan offline jangan lupa live di IG-nya biar kita bisa lihat tuh, oh ternyata SC ini aktif. Oh ternyata ini, karena kami memiliki penilaian tersendiri dan kami ada reward tersendiri untuk SC yang aktif gitu. Oke, nah ini kegiatan seminar online-nya. Selanjutnya, ya seperti yang teman-teman bisa lihat, bahwasanya kita selalu mengadakan seminar online dengan para awardee. Jadi kita PBS 2 ini memang melakukan komunikasi 2 arah. Jadi bukan cuma kita
kita sebagai penyelenggara aja tapi nggak belajar, tapi kita juga di sini belajar untuk menghubungi para penerima beasiswa dan mengajak mereka bekerja sama untuk membagikan ilmu-ilmu yang mereka miliki, sehingga teman-teman di sini bisa mempraktikkan langsung dalam persiapan teman-teman mendapatkan beasiswa. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman mereka, karena teman-teman dalam mengejar beasiswa itu selalu ada cerita di balik kesuksesan seseorang penerima beasiswa. Entah mereka gagal berkali-kali, entah mereka sering jatuh bangun, atau mereka benar-benar fighting dalam memperjuangkan cita-cita. Nah, ini yang harus kita pelajari dari para awardee ini. Jadi teman-teman, tujuan teman-teman di sini memang menggali informasi sebanyak-banyaknya dan membangun relasi sebesar-besarnya. Karena kemarin saya baru saja ikut seminarnya mentor saya, yaitu Tung Desam Waringin. Beliau mengatakan bahwasannya jika kamu ingin sukses di bidangnya, dan carilah guru-guru yang memang sudah memiliki pengalaman di bidangnya, dan belajarlah dari mereka melalui pengalaman yang mereka miliki, karena mereka memang sudah memiliki pengalaman di bidang itu dalam persiapan apply beasiswa, jatuh bangunnya, bagaimana yang mereka lakukan. Nah, itulah gunanya dibuat seminar online ini gitu loh. Oke, kita next lagi ya. Nah, sekarang kita tadi kan udah bahas program tuh. Udah juga bahas tentang kegiatan. Udah juga kenalan sama PBS 2 dan juga PBS 2 Study Club. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan jajaran penanggung jawab yang ada di PBS 2. Oke, next. Nah, yaitu di sini ada Badan Pengurus Harian Pusat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hierarkinya dari kami selaku pengurus pusat itu berkoordinasi dengan divisi program. Nah, divisi program ini yang merupakan penanggung jawab di setiap SC yang diberi perwakilan berupa pamong. Dan itu disesuaikan dengan kelompok SC-nya masing-masing. Satu pamong kalau nggak salah itu memegang 5 study club gitu. Kemudian dari pamong ini nanti mengarahkan informasi program itu langsung ke koordinator dan jajaran. Nah, kemudian koordinator dan jajaran berkomunikasi lagi dengan pamongnya untuk pengembangan program. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang, teman-teman di sini nggak dilepas, tapi teman-teman di sini ada komunikasi dua arah antara divisi program pamong ini ke koordinator daerah dan jajarannya. Nanti teman-teman semua kegiatan teman-teman itu dipandu oleh pamongnya masing-masing ya. Bebek kehilangan induknya enggak. Teman-teman masih diarahkan di sini. Tapi tetap saja kalian pemimpinnya untuk daerah kalian masing-masing. Jadi kalian bertanggung jawab untuk SC masing-masing. Ingat itu ya, dicatat. Oke, kita next lagi. Oke, sebelum kita masuk ke kepengurusan PBS 2 SC, saya mau tes dulu semangat teman-teman yang ada di sini. Nanti bosen, nanti tidur dengerin saya ngomong sendiri. Ayo teman-teman, aktifin dulu video. Ayo aktifin video sama ininya, jangan di unmute. Ayo, mikrofonnya dihidupin. Ayo. Kita dengar. Halo. Oke, tangannya di depan. Halo Bandung. Halo. Oke, kemudian ke atas.
samping. Cepat lagi. Ayo anak-anak ikutin. Sama bilang yes. Oke, bisa? Bisa. Harus semangatnya harus dijaga ini, harus jadi koordinator daerah masa lembek sih. Oke. Lagi kakinya ke atas, ke depan kayak gini. Ya angkat. Ke samping. Sama-sama yes. Yes. Tepuk tangan dulu. Yes. Semangat semua. Yes. Semangat. Ya. Semangat. Tepuk mulut. Prok. Mana nggak kedengeran? Mana suaranya? Takbiran. Lanjut. Oke, di-unmute dulu ya semuanya ya kakak. Kita mau lanjut OTW lagi. Halo, tes. Suaraku ada? Ada. Halo? Suaraku ada? Halo kak, ada. Lanjut. Halo, tes. Jelas. Aku nggak dengar suara kalian mana? Ini kak suaraku Halo? ada nggak? Halo? Halo kak. Halo Kak, halo. Halo. Kita mendengar kamu tidak mendengar kita, Kak. Bertepuk sebelah tangan loh. Ya, sedih. Ya, nasib. KL? Sakit loh bertepuk sebelah tangan. Iya, Ya, jaringan. nggak bisa nepuk no kalau sebelah tangan. Ya, maafkanlah ini, Kak. Sebulan Ah. aku memang Kak membawakan itu Halo, menggemaskan suara orangnya ya. Iya. Halo? Masuk lagi. Halo KL? Halo? Halo kak? Udah masuk kok suaranya kak? Ya, hilang lagi. Terdiam, terhempas, dilemparkan angin. Halo, Kak Riza kemana? SC Medan mana? Hadir. Pertama, yaitu pusat PBS suara sinkron itu. Hadir Kak, hadir. Diwakilkan. Hadir Nah, Kak. itu. Suaraku jelas ya? Lanjut. Lanjut. Jelas. Oke, lanjut kita akan ke kepengurusan SC pemburu beasiswa S2. Nah, ini yang kemarin dipertanyakan oleh teman-teman sekalian. Bahwasanya kakak, pengurusnya ini apa aja sih? Saya masih bingung. Saya mau oprek, tapi saya tidak tahu ini pengurusnya apa saja gitu. Oke, kita buka slide-nya. Nah, kepengurusan ini udah baku ya dari pusat ya. Yang pertama yaitu ada koordinator daerah, yang mana koordinator ini nanti diwakili dibina sama pamong-pamong dari pusat. Nah, yang selanjutnya koordinator daerah di bawah jajaran koordinator yaitu ada wakil koordinator daerah. Dan tentu saja bertujuan untuk mewakili si koordinator biar ada pasangannya gitu loh, nggak sendirian aja gitu. Kan kasihan kalau sendirian. Oke, suaraku ada ya. Oke, lanjut ke sekretaris, bendahara, terus di bawahnya ada divisi dokumentasi dan medinfo. Nah,
kemarin ada yang nanya tuh sama aku, Kak, kenapa kalau di SC itu nggak ada divisi human resource kayak di pusat? Nggak ada juga divisi program. Kenapa, Kak? Kan kami kan mau buat program juga. Kayak gitu kan, kalau nggak ada yang mengelola program, terus gimana kami mau buat program? Oke, kita next ke job desk masing-masing biar nggak dipertanyakan lagi nih. Kira-kira apa sih kerjaannya koordinator daerah ini? Nah, itu teman-teman bisa dibaca ya. Badan Pengurus Harian itu bertujuan untuk mengeluarkan surat keputusan atau SK Study Club. Jadi, standar operasional prosedur atau dimaksudkan SOP itu nanti yang keluarkan kita, para pengurus pusat. Dan itu nanti kita arahkan ke divisi program untuk memberikan SK, surat keputusan. Bahwasanya benar teman-teman adalah bagian dari PBS 2. Selanjutnya, Badan Pengurus Harian juga bertujuan untuk membantu dan menerima laporan kegiatan dari masing-masing koordinator daerah, baik online maupun offline. Jadi teman-teman dari kita pusat itu menerima laporan kegiatan PBS 2 itu per 3 bulan 1 kali. Jadi setiap kegiatan teman-teman harus mendokumentasikan dan juga tercatat agar kami tahu perkembangan PBS 2 masing-masing. Ya, dicatat ya. Nanti juga kami serahkan SOP-nya itu ke masing-masing koordinator. Kemudian, seperti yang saya jelaskan di awal kan, hierarkinya ada 3. Ingat, itu yang pertama tadi BPH dulu, BPH koordinasinya ke divisi program. Terus divisi program ngapain, Kak? Nah, ini penjelasan selanjutnya. Divisi program itu bertujuan untuk memantau dan terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan program study club. Jadi udah tahu ya, nanti programnya itu yang tadi yang aku bacain panjang-panjang itu adalah hasil musyawarah dari divisi program. Oke. Terus selanjutnya untuk poin kedua yaitu memastikan keaktifan koordinator daerah. Nah, jadi kita nanti divisi program yang merupakan pamong ini melaporkan bahwasanya Kak dari PBS 2 Lombok Kak ini koordinatornya itu nggak pernah ikut rapat. Nah, jadi itu atau wakilnya itu kerjaannya baper gitu kan, kerjaannya pacaran aja gitu. Nah, kayak gitu nanti dikasih tahu. Oke, terus juga divisi program juga terlibat. Nah, seperti yang saya bilang, kayak yang teman-teman buat yel-yel itu, wah keren sekali. Masing-masing dari SC itu punya yel-yel masing-masing kan. Dan itu dipandu oleh para pamong ini. Jadi pamong ini sebagai koordinir perwakilan dari pusat untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para koordinator. Jadi nanti kalau teman-teman selesai saya menyampaikan ini, teman-teman nggak bertanya sama saya lagi karena nanti ada sesi tanya jawab khusus yang mana itu diwakili dari divisi program. Oke, next lagi. Pokoknya teman-teman bisa baca ya dari slide ya tentang hierarkinya tadi dari kami dari BPH ke divisi program. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke enggak mau gerak. Bentar ya. Mau gerak di aku. Oke. Kenapa nggak gerak ya? Bentar ya teman-teman. Ini aku laptopku ini. Nah. Oke. BS2 Study Club ini merupakan program kerja pusat yang mana program kerja yang kami tawarkan itu sudah menjadi patokan bagi para korda dalam pelaksanaannya dalam menjalankan amanahnya sebagai koordinator. Sehingga koordinator daerah bertujuan untuk berkoordinasi dengan divisi program yang merupakan perwakilan pusat dalam pengembangan program kerja study club secara online maupun offline. Nah, jadi apapun kegiatan yang berhubungan dengan SC, teman-teman harus melaporkan dan juga berkoordinasi dengan divisi program ini.
Jadi kalau teman-teman ada tawaran program terbaru, Hilang suaranya. Iya, hilang. Sinyal lagi kayaknya. sinyalku kenapa? Tadi hilang Kak, sempat hilang suaranya. Apa? Suaranya sempat hilang tadi. Tapi sekarang udah kembali. Udah jelas? Udah Kak. Silahkan lanjut. Bisa lanjut? Lanjut Lanjut. Kak, lanjut. Oke, Lanjutkan. coba bilang di kolom komentar lanjut gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Anjay. Selanjutnya apa tugas wakilnya? Kenapa ya pada malam hari ini yang ikut cuman koordinator dan wakil? Karena wakil seperti para presiden dan jajaran, mereka pasti membutuhkan wakil. Sama seperti saya sebagai ketua umum, saya tidak bisa jauh dari Talita sebagai wakil saya. Nah, jadi teman-teman koordinator daerah juga harus memiliki wakil untuk pengembangan program PBS 2. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasannya tujuannya membantu dan turut terlibat dalam perkembangan program PBS 2 SC bersama koordinator. Tujuannya juga membackup apabila si Korda ini nggak bisa menjalankan amanahnya, misalnya Kordanya sakit, terus nggak bisa ikut rapat atau nggak bisa ikut kegiatan, itu digantikan sama wakilnya. Atau memiliki kesibukan lain, sama seperti kemarin-kemarin kan kalian koordinasinya ke Talita kan, karena saya memiliki kesibukan lain. Seperti itu juga di koordinator daerah. Oke, selanjutnya kita ke next slide lagi, koordinator. Oke, sekarang kita bahas putar apa sih Kak tugas aku ini sebagai sekretaris dan juga bendahara, atau bagaimana sih Kak aku jelasin pada sekretarisku ini ngapain, dia mau catat apa sih Kak gitu. Jadi di sini kami dari pusat itu sudah memberikan semacam patokan untuk pengeluaran surat. Nah, yang mana surat masuk, surat keluar itu semuanya sudah di mana? Di mana? Di mana Kak Eliza? Di kamar. Jadi teman-teman nggak usah nanya lagi ya, Kak ini Kak aku kan mau ngeluarin sertifikat nih Kak, tapi aku nggak tahu ini nomor suratnya gimana, gitu gini. Nah, itu udah terjawab gitu. Nanti diserahkan SOP-nya sama pamongnya masing-masing. Terus bendahara ngapain Kak? Oh, bendahara itu kerjanya mengumpulkan uang. Tapi dari mana Kak uangnya Kak? Kan kita katanya kegiatan sosial, nggak ada uangnya Kak. Oke, jadi kalau di sini dijelaskan bahwa apapun kegiatan yang melibatkan keuangan itu dikumpulkan dalam satu bendahara. Nah, jadi misal kalian melakukan penggalangan dana, kegiatan seminar offline atau buat pelatihan. Kalau yang sudah yaitu ya, kalau PBS 2 SC itu setiap minggu itu kan biasanya kan kayak ada pertemuan offline. Kalau dulu ya tahun kemarin itu pertemuan offline-nya tiap minggu PBS 2 ini. Jadi setiap kali ada pertemuan offline, kami itu selalu mengumpulkan iuran. Iuran itu berupa uang kas ya. Itu sebesar Rp3.000 standarnya, satu orang per satu kali pertemuan. 3.000 sampai 5.000 kan, karena sekarang 2020 kan, kemarin 2018. Oke. Nah, tapi itu dikembalikan sesuai kebijakan masing-masing dan juga sesuai kebutuhan dari SC-nya. Kalau nggak mau memberatkan ya 3.000 aja. Tapi kalau misalnya merasa sanggup ya 5.000 gitu untuk satu kali pertemuan. Tujuannya apa? Kalau misalnya awardee-nya itu kan kalau misalnya mereka ikut kegiatan offline-nya
semacam pelatihan kan mereka kan harus di print sertifikat buat mereka ya, biar mereka merasa terapresiasi. Nah terus juga kalau juga kalian di sana ngobrol atau apa itu kan, kalau misalnya kayak gini kan cuma ngomong aja terus ya, kering, lapar, haus kan bisa beli makanan atau beli minuman dari uang kas yang kalian kumpulkan seperti itu. Jadi untuk kebutuhan SC sendiri untuk pengumpulan uang kas ini. Nah, nanti juga kan kalian ada pembelian seragam kan. Nah, itu uangnya dikumpulkan di satu bendahara. Jadi nanti dari bendahara kalian itu mengumpulkan uang-uangnya, kemudian langsung disetorkan di pusat. Itu jadi satu pintu. Seperti itu ya. Jadi itu tugasnya bendahara. Kemudian kita lanjut lagi ke 2 divisi lagi. Ini kayaknya slide terakhir ya. 2 divisi lagi yaitu nggak usah dipertanyakan, yaitu Medinfo ini media informasi dokumentasi. Jadi udah jelas ya dari namanya ya, tujuannya Medinfo itu mendokumentasikan, menginformasikan, membagikan, membuat poster, membuat sertifikat, dan juga setiap kegiatan offline-nya itu harus ada dokumentasi, itu wajib ya, catat ya. Nanti kalau misalnya ada pertemuan offline itu harus ada foto-fotonya, harus ada videonya. Terus di akhir pertemuan kalian harus ada jargon. Calon intelektual pembaruan Indonesia. Terus kalau foto harus kayak gini ya, harus kayak gini. Nah, ini ciri khas PBS 2 nih. Ini 2, tandanya S2 gitu. Jadi kayak gini, nanti foto kayak gini, terus juga ada jargonnya, dipimpin sama koordinator. PBS 2, calon intelektual pembaruan Indonesia. Seperti itu, agar kalian terjagalah semangatnya dan terlihat keaktifan para SC-SC ini. Tuh. Jadi itu harus didokumentasikan. Terus seperti yang saya biar kita lihat tuh, ternyata ini aktif banget ya, itu speak up terus gitu loh. Terus mereka juga ada kegiatan pelatihan dan macam-macam gitu loh. Jadi kami enak loh memberikan rewardnya kepada teman-teman, tapi itu secret ya. Kalau masalah reward ini kalau misalnya dikasih tahu sekarang berbentuk apa, nanti nggak spesial lagi gitu. Oke, slide itu yang terakhir, divisi humas. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahwasannya jika ingin SC kalian berkembang, kalian harus melakukan banyak-banyak kerjasama. Nah, karena itulah baik kegiatan online ataupun offline, lebih baik kalian banyak-banyak kolaborasi dan kerjasama dengan para organisasi kampus, komunitas, dan lain-lain untuk pengembangan SC kalian. Gitu. Jadi, humas juga bertujuan untuk menghubungi narah hubung para awardee. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat kegiatan online ya, kegiatan online kayak seminar, nanti yang menghubungi itu adalah humasnya. Jadi humas ini nanti jadi perantara. Kalau misalnya kalian keberatan, Kak, gini Kak, dari kita ini Kak nggak punya kenalan awardee, terus kita mau ngadain seminar, terus gimana? Ya bilang aja ke pamongnya, nanti pamongnya sampaikan ke kita, nanti kita yang bantu untuk yang online ya. Tapi kalau misalnya yang offline, ini Kak, kami itu mau buat kegiatan offline juga, tapi kami nggak kenal orang-orang yang menerima beasiswa yang ada di daerah kami gitu. Nah, komunikasikan lagi dengan pamongnya, nanti pamongnya bahas ke kita, nanti kita bantu juga. Nah, maka dari itu persiapan untuk seminar offline-nya kan dari 2 bulan kan, karena nggak mudah untuk pencarian awardee yang viable ya di daerah masing-masing. Bisa mungkin penerima beasiswa memang di daerah kalian tapi tinggalnya di luar kota gitu, tinggalnya di luar negeri gitu kan, jadi kan nggak bisa untuk ketemu dengan kalian kan. Nah, tapi teman-teman bisa dikomunikasikan dari jauh hari. Jadi kita dari pusat itu bisa mengusahakan untuk diadakan seminar offline yang ada di daerah kalian, karena itu persiapannya 2 bulan. Seperti itu. Mungkin itu jelas penjelasan seputar PBS 2 SC, PBS 2 pusat juga. Nanti teman-teman jangan bosan. Terus juga kalau misalnya ada yang belum terjawab dari pertanyaan teman-teman atau masih ingin bertanya, itu silakan teman-teman menyampaikan
keluh kesah, pertanyaan dan segala macamnya dengan para pamongnya masing-masing. Karena seperti yang saya ketahui, teman-teman memiliki kelompok masing-masing kan. Nah, karena itu kalian harus memiliki kedekatan personal dengan masing-masing pamong ini, sehingga kalian enak komunikasinya. Terus yang kedua, teman-teman juga nanti bakal dibagikan semua PPT, terus juga penjelasan tentang PBS 2, sekalian pembagian penjelasan seputar PBS 2 pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Eliza telah menyampaikan materinya. Nah, mungkin teman-teman nanti ada pertanyaan lagi nih, masih bingung gitu kan. Nah, nanti silahkan tanyakan ke pamongnya masing-masing ya. Pokoknya mah jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk curhat gitu kan. Curhat dong. Jadi nanti teman-teman di sini, teman-teman sudah dijelaskan panjang lebar tentang manajerial, tentang bagaimana teman-teman memanage organisasi, ya kan, komunitas teman-teman di masing-masing daerah. Insya Allah sudah dikupas tuntas. Tapi sekarang pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana sih langkah teman-teman yang harus teman-teman lakukan, ya kan, untuk melaksanakan program-program di PBS 2 ini. Harus ngapain sih Kak, gitu kan? Itu yang masih jadi pertanyaan besar. Jadi kita sangat bersyukur sekali kita bertemu sama teman-teman, ibaratnya ini generasi unggul ya. Jadi teman-teman di sini yang udah kita temukan dari proses interview kemarin sampai sekarang. Nah, kira-kira selama sebulan ini teman-teman masih bertanya-tanya nggak? Apa sih yang harus saya lakukan Kak? Ada yang bisa jawab? Perwakilan? Saya mention aja ya, ketua kelompok 1 misalkan ada Ahmad Nujafar ya, ketua kelompok 1 masih aktif? Atau ketua kelompok 2 ada? Ayo Kelompok ketua kelompok. Ketua kelompok 2 ini ada Dwiki Jupri Hantoro. Kak Dwiki, halo. Kak Ada Dwiki. loh, ada. Oke, Iya, Kak. komunikasi. Bagaimana? Selama sebulan ini teman-teman ada ini nggak, ibaratnya sudah tahu nggak rancangan program yang akan dilakukan untuk kedepannya? Untuk saat ini kita fokusnya ke rekrutmen dulu Kak. Kalau misalkan sudah nanti Ya kan? Iya, bisa Kak. Mencetuskan satu acara, satu project, ya kan? Satu project berarti ada nama kegiatan, tujuannya buat apa, ya kan? Dilaksanakan berapa kali dilaksanakan. Misalkan acaranya selama 1 bulan misalkan, kemudian 1 minggu sekali, misalkan seperti itu. Itu sangat gampang sekali bagi kalian kayak gini. Sanggup? Ada yang mau mengajukan diri sebagai koordinator project, ya? Saya tawarkan ini. Tunjukin salah satu ini. Saya Kak. Siapa yang Mujamil siap. Wih, siapa? Berebut nih Kak. Saya Indah Putri. Wih, Siap. Mujamil SC Lombok siap. Karena mengajukan SC Medan siap. kita ajukan voting ya. Silakan siapa dulu yang mau ajukan ini? Silakan. Mujamil SC Lombok. Mujamil SC Lombok. Teman-teman moderator dicatat ya. Ada Mujamil SC Lombok. Kemudian Indah Putri dari SC Medan. Dan kemudian lagi teman-teman. Tadi ada yang tadi banyak. Halo. Ada yang berani? Ya silakan. mana? Oh, Banjarmasin. Ini program ini sebenarnya sama Pak. Karena teman-teman di sini nggak sendirian ya. Karena kalian tuh ada sekitar 50 otak-otak brilian, ide-ide brilian. Dan saya harapkan teman-teman di sini saling bantu membantu. Tujuannya apa?
kalian bisa nambah koneksi, kalian bisa interaksi teman-teman seluruh Indonesia. Dulu nggak ada kegiatan seperti ini, bisa kenal teman-teman seluruh Indonesia gitu kan. Mungkin hanya di BPS 2 kayak gini. Dengan kalian dan kegiatannya positif. Jadi kandidatnya ada lagi yang lain? Ayo ada lagi yang lain. 3 minimal 3 ya. Ya, masih ada yang lain kan malu? Malu-malu. Tenang aja di sini. Di sini tuh kalian ada pamong SD, kemudian di atas pamong SD masih ada teman-teman pembina dari PBS 2. Gitu. Dibimbing kok, dibimbing nggak relevan. Halo? Ini mau makan mau? Mau Kak. Oke. Banyak vaksin. Oh, mantap. Yang lain 3, ada yang lagi yang Jawa tadi sudah ada belum? Lombok dan Kaltim. Kaltim. Jawa ini. Jawa banyak kampus-kampus yang bagus-bagus. Kita nggak ada yang dari Kak, Rani Kak. Siapa nih? Coba. Rian dari SC Malang. SC Malang. Mantap. Oke. Ini adalah study case kita kedua. Ini study case kita kedua sebagai divisi program. Kita ingin tahu bagaimana teman-teman itu berani mengambil peran. Karena teman-teman di sini seperti seklan kita, karena kita itu adalah agen perubahan. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai malu, jangan sampai menyanyiakan kesempatan untuk mengambil peran. Ya, sekali yang kesempatan kalian. Oke, terima kasih. Kita karena waktunya terus berjalan, biar kuota teman-teman juga terbarukan. Oke, kita ada 4 kandidat dari Sumatera, Jawa, Lombok, sama Kalimantan. Ya. Silakan untuk menyampaikan visi misinya untuk komite proyek ini. Kira-kira apa yang komitmen apa? Nggak usah visi misi ya, karena masih belum tahu. Komitmen apa yang teman-teman yang ditawarkan oleh kalian untuk teman-teman 50 teman-teman SD seluruh Indonesia ini. Supaya ya benar. Silakan dimulai dari siapa dulu Kak? Muzamil. Oke, silakan. Dari siapa, Kak? Siapa aja? Jamil ya. Jamil. Oke, silakan Jamil. Sama Indah dulu juga boleh ya. Dari siapa ini Kak? Dari Medan dulu, Kak. Medan. Mantap. Jamil aja dulu. Ayo gimana Jamil? Dari SD Lombok ya. Silakan. Kira-kira apa sih? Oke, dari SD Lombok Mujamil ya. Ya benar. Nah, kamu bisa dipilih teman sebagai koordinator project. Oke, kalau posisinya lagi di pinggir jalan, perkenalkan nama saya Mujamil, Korda SC Lombok. Kalau berbicara komitmen terkait dengan program kerja yang ini bukan saya lebih ini untuk agenda ini lebihnya kita untuk teman-teman kita semua terkait dengan ini. Kalau masalah komitmen, saya sangat berkomitmen terkait dengan ini untuk karena menurut saya dengan adanya agenda ini bisa menyatukan kita semua memberikan satu pandangan yang lebih luas kepada kita dan bagaimana gambaran program kerja yang akan kita buat selanjutnya. Jadi kalau bicara komitmen, insya Allah saya siap. Oke, siap. Terima kasih Mujamil. Selanjutnya Indah dari siapa? Moderator? Indah dari SC Medan. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam semua teman-temannya. Kenalkan saya dari SC Medan. Nah, untuk berbicara komitmen, alhamdulillah saya berkomitmen dan insya Allah siap. Namun saya di sini tidak membicarakan komitmen karena sebelum mungkin Kak Luffy membicarakan program ini, saya sudah kepikiran. Kenapa PBS 2 pusat tidak berpikir seperti ini gitu? Biar apa? Biar karena saya memang ini salah satu keresahan saya dulu ini Kak, salah satunya. Loh, saya mungkin berpikir mungkin bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk juga anak-anak saya mungkin ya di Medan. Mereka itu selalu saya semangatin, selalu saya kasih tugas, selalu saya ini kan
ayo deh saya gercepkan. Pokoknya saya kayak calon emak-emak yang selalu mengubur-ngubur mereka lah gitu kan dalam chat pribadi. Nah, tapi saya berpikir lagi, kira-kira apa yang bisa saya kasih untuk mereka gitu kalau saya terus begini. Nah, salah satunya saya berpikir, kenapa nggak kita datangin mentor gitu ya, mentor yang untuk satu mungkin untuk PBC 2 Medan yang selalu memberikan training gitu atau kayak kelas gitulah kayak kelas untuk PBS 2 Medan selalu tiap seminggu memberikan pelatihan seperti gimana sih cara mengoreksi motivation letter dan lain-lainnya. Nah, namun apalah daya PBS 2 SC gitu kan. Sementara PBS 2 SC itu punya induk gitu, punya induk pusat yang sudah besar. Itu yang saya harapkan dari dulu, kenapa PBS 2 SC, PBS 2 pusat tidak membuat seperti ini. Dengan begini saya jadi tahu nih bahwa nanti kedepannya akan ada, dan proyek ini saya siap untuk menjadi ketuanya, mengkoordinir teman-teman karena juga pengen kenal sama yang lain, dan saya sudah punya gambaran. Kita akan buat kayak classing training gitu. Jadi kita akan buat yang pertama itu mungkin kita buat mungkin masalah silabusnya. ya. Mungkin saya udah buat silabusnya semuanya kayak misalnya pertama motivation letter ada udah lain-lainnya. Jadi sudah saya rancang dari otak saya gimana untuk ke depannya. Oke, siap. Terima kasih Indah dari Medan. Selanjutnya dari mana Kak Talita? Selanjutnya dari Maulana Kalsim. Maulana Kalsim, silakan perwakilan Kalimantan Timur. Jangan sampai kalah nih. Gimana komitmennya? Ya, Kak. Perkenalkan, saya Korda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi, silakan. Ya Kak. Silakan. Jadi komitmen saya siap mendukung apapun itu program dari PBS 2, terutama itu niatnya agar merangkul teman-teman semua, kita mewujudkan satu visi misi buat ingin sukses di studi. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Maulana. Ya. Tadi terakhir dari Jawa ya? Rian Malang. Iya, dari Malang. Saya asli Surabaya ya. Kita Malang. Halo Kak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Rian Nugraha, yang kebetulan diamanahkan sebagai koordinator daerah Malang. Kalau secara komitmen dalam pembangunan pengembangan diri secara intelektual ini, saya bersedia baik secara fisik dan raga saya. Namun di sini saya sederhana, yaitu saya ingin meningkatkan kapasitas diri saya sebagai pemimpin ataupun menjadi spirit ke depannya dalam memajukan suatu pemburu beasiswa S2 ini, khususnya di SC Malang, agar bergerak, karena menurut yang saya lihat situasi sekarang ini bahwa di SC Malang ini kurang adanya penggerak, antara lain dengan adanya menjadi fasilitator dalam pengajuan beasiswa ini, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang nantinya akan meningkatkan dan mengubah mindset bahwa beasiswa S2 ini mampu diraih dari semua pihak kalangan tanpa terkecuali, baik siapa saja itu orangnya. Mungkin itu saja Kak. Oke, mantap. Silakan teman-teman, setelah mendengar dari pemaparan dari 4 kandidat ini, kira-kira teman-teman pilih siapa nih? Silakan lakukan voting. Di chat aja ya votingnya. Silakan lakukan voting. Tulis di chat antara Jamil, Indah, Maulana, atau Rian. Lombok, Medan, Kaltim, atau Malang. Ada Indah, ada Mujamil, ada Rian, kemudian ada Maulana. Ada satu voting Kak Indah. Indah. Menyu. Ya. Teman-teman, jadi gambarannya di sini saya pengen proses pemilihan ketua ini ya, ini juga jangan sampai jadi proses buat
program untuk Show up. bikin 2 kubu atau bikin 4 kubu karena kalian nggak pilih jadi ketua, terus kalian nggak mau bantu. Jangan sampai seperti itu. Karena proses pemilihan ketua ini akan kalian hadapi di setiap lingkungan ya. Misalkan di organisasi kalian, kalau misalkan kalian bekerja organisasi di kampus, di dunia kerja pun akan seperti itu. Bahkan lingkup kecil kayak pemilihan kelompok seperti itu, kalian akan menghadapi situasi seperti ini. Jadi situasi seperti ini jangan sampai dihadapkan sebagai kalau yang kalah nggak mau dukung, jangan sampai seperti itu ya. Jangan baperan. Ada Indah, kemudian yuk yang lain. Ada 4 ya, ada Mujamil, Indah, Maulana, sama Rian. Oke. Kita tunggu 2 menit. Silakan 2 menit. Teman-teman dari masing-masing kelompoknya. Nah, ini juga jadi simulasi ya teman-teman. Ini kan memilih ketua ya kan. Ntar teman-teman dari Korda dan Wakorda bakal memilih tim yang akan bergabung di tempat kalian, ya nggak sih? Ya kan? Nah, jadi belajar cara bagaimana kita menilai orang lain. Ini juga jadi simulasi langsung. Bagaimana teman-teman nanti merekrut anggota kalian. Yuk, ini udah banyak yang masuk. Yang belum masuk silahkan di chat di kolom komentar. Apa sih sebutannya ini, kolom komentar ya? Ayo, yang lain, teman-teman masih aktif nggak ya di sini dari teman-teman SC? Apa perlu disapa satu-satu nih? Oke, terima kasih. Ayo, silakan yang lain. Kita habis ini selesai, tenang aja setelah pemilihan ini. Oke. Sah katanya. Udah sah aja dia. Yang jadi ini juga milih dong. Rian, Maulana, kemudian Indah dan Mujamil, pilih dong sekarang. Oke. Indah. Oke. Indah paling kencang. Berapa moderator jumlahnya dari Indah? Dari Mujamil sama Rian sama kita tahu? Kita 7 suara nih, kata paling 7 tambah 2 9. Ini ada lagi. Ini kalian juga milih kalian sudah. Oke, teman-teman, buat mempersingkat waktu karena kita ini banyak banget yang pilih ya. Oke. Jadi setelah ini tugas kalian adalah kalian merumuskan satu project bersama, ya kan? Yang akan kalian presentasikan besok di pertemuan kita hari Minggu, ya kan? Kita akan godok bersama ide-ide kalian itu, ya kan? Dari orang yang akan kita komentari bersama. Saya kira project apa sih yang ingin kalian usulkan dari WBS 2 ini? Seperti itu ya programnya ya. Jadi setelah ini silakan kalian bikin forum komunikasi. Masing-masing kelompok ada ketua kelompok. Silakan nanti yang kepilih jadi ketua. Berarti ini yang jadi ketua adalah Indah Putri. Karena ini adalah jadi ini adalah pemilihan dari kalian, saya serahkan kalian yang pilih sendiri. Jadi Indah Putri ini pilihan dari teman-teman semua, ya kan? Yang akan memimpin kalian untuk merumuskan ide yang akan dipresentasikan besok ya, besok hari Minggu. Indah Putri berarti tugasnya lebih ringan karena ternyata Indah Putri menemukan 3 orang lain. Ada Rian, ada Maulana, sama ada Mujamil yang udah bersedia untuk komitmen, ya kan? Tinggal sisanya insya Allah 35 orang udah berkomitmen karena mereka sampai saat ini masih online, masih mau mendengarkan sampai akhir acara ini. Ya, jadi tugasnya lumayan gampang.
Ya kan, tinggal sisanya yang mungkin tadi kuotanya habis atau udah malaman dan sebagainya. Silakan teman-teman bikin forum komunikasi sendiri. Saya bebaskan teman-teman. Jika nanti kesusahan untuk mencari SC Korda dan Wakorda SC dari yang kehilangan kontak, silakan di kontak Pamong SC. Nah, kita ada Pamong SC, silakan dikontak. Jadi tugasnya Indah, paham ya Indah? Silakan mengkoordinir proyek ini. Kami dari PBS 2 Pusat menunggu besok, jadi 1 hari, silakan dirumuskan diskusinya. Kami serahkan ke kalian apapun ya. Kita malah menginginkan ide-ide gila, ide-ide kreatif. Asalkan kita masih bisa memanagenya. Ya kan? Asalkan kita masih misalkan tidak membutuhkan banyak biaya, atau misalkan kalau butuh banyak biaya masih masuk akal untuk dicari. Oke? Nah, seperti itu. Semangat teman-teman. Terima kasih teman-teman di sini udah mau meluangkan waktu. Terima kasih teman-teman di sini sudah mau bergabung bersama kami, karena kami sangat bahagia sekali, kami sangat senang sekali bisa menemukan teman-teman di sini. Bisa menemukan bibit-bibit mutiara-mutiara yang akan ibaratnya itu yang akan jangka pendeknya ya, yang akan bisa mengembangkan organisasi ini, kemudian jangka panjangnya buat teman-teman juga sendiri, ya kan? Dan untuk kader penerus bangsa. Tetap semangat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ke saya sudah share email saya. Silakan kalau mau ada komunikasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ini tadi ada informasinya ya. Kita langsung praktek, udah nggak kebanyakan teori lagi. Dan ada respon terpilih Kak Indah Putri dari Medan untuk mengkoordinir untuk yang acara yang akan dipresentasikan besok nih. Besok di AGS kelas kedua. Jadi persiapan nanti kalau gitu kontak-kontaknya bisa saja kontak kamu dan ini sudah bagus ini jadwalnya, sudah jam berapa? 22.07. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Begitu waktunya menyudahi itu. Ini udah submit di hari pertama ya. Selamat, kita udah menyelesaikan hari pertama. Terima kasih telah menempatkan diri dan antusias mengikuti acara ini sampai selesai. Saya mewakili seluruh rekan kerja, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ingat, acara ini belum selesai. Sampai ketemu di Twitter submit PBS 2 hari kedua Minggu 2 Agustus 2020 pukul 19.30 sampai 22.30 via Google Meet lagi. Jadi jangan sampai terlambat dan jangan putar semangatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Boleh dibantu ya nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ini lagi. Calon intelektual pembaharuan Indonesia. Terima kasih banyak ya. Bisa di on semua nggak? Thank you guys. Di on semua nih biar. Selamat maaf ya. Iya, dokumentasi terakhir dulu ya, foto bareng dulu. Foto dulu ya. Kamera di on. Nanti capture dan gitu. Senyum. Pakai kondomnya dong. Pak, siapa Pak? Ini siapa ya? Satu. Kayak gini. Tangannya. Dua. Kayak yang itu siapa ya? Pak ini. Satu. Dua.
Ini Kak. Kelamaan nih. Ini yang mau screenshot siapa? Ah, Kak Lutfi, Kak Lutfi, Kak oh, Hilmi. Kak Ilmi. Kak Hilmi. Kasih Kak apa-apa Ilmi. ya. Sama Kak Ilmi. Kanan kiri atau kanan sih? Udah guys, Kanan kiri atau kanan? Kanan kiri kering nanti sama giginya. aja. Lagi ya, lagi ya. Lagi Oke. ya. Sekali lagi. Ya. Bebas dong. Mohon ditahan 3 detik ya. Ya. Dulu ya. Sama. Berdua dulu ya. Udah siap belum? Kalau siap, mohon ditahan 3 detik. Ya. Lagi. Ada yang merem kan? Gaya bebas dong, Kak. Udah gitu. Ya 1, 2, Ada yang 3 kering. gitu. Oke, aku hitung sampai 3. Setelah 3, mohon jangan merem ya. Mohon ditahan ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, mantap. Opa. Mantap. Mantap. Terima kasih. Saya Kak. Udah. Udah. Ya. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok. Sampai berjumpa besok ya. Jangan telat ya. Bye. Terima kasih semuanya. Bye. Udah bisa live ya. Dadah. Ketemu lagi besok. Aku bisa melayang jauh